إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فاتقوا الله حق التقاه وأطيعوه حق الطاعة وقد قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, marilah kita berusaha untuk menjadi orang-orang bertakwa, melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larang dan cegah. Kesemuaan itu dapat dilakukan ketika nafsu dan syahwat dapat kita lawan. Karena itu jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa menjadi salah satu sarana untuk mendapatkan takwa, karena dengan berpuasa nafsu dan syahwat kita lawan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mujahadah artinya adalah menumpahkan segala kesanggupan untuk melawan musuh, dan musuh kita adalah musuh yang zahir. Ada musuh batin, ada nafsu dan syahwat. Musuh zahir ketika ada orang kafir harbi yang memerangi, menindas, menjajah orang mukmin, itu musuh zahir kita, mesti kita lawan. Musuh batin, setan yang senantiasa menggoda dan membisikkan perbuatan mungkar, yang juga mesti kita lawan. Dan yang ketiga, musuh kita berupa nafsu dan syahwat kita sendiri. Karena nafsu dan syahwat ammarah bisu, mendorong, membujuk kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mujahadah ini hukumnya fardu ain, mesti dilakukan oleh setiap orang. Karena kalau tidak dilakukan mujahadah, tidak mungkin kemudian dapat meninggalkan perbuatan maksiat, perbuatan munkarat yang merupakan sumbernya dari syahwat dan nafsu kita sendiri.
Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bermujahadah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bermujahadah. Berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang yang bermujahadah di jalan kami akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan menuju kami. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang baik. Ayat ini turun sebelum perintah perang. Jadi jihad yang dimaksud dalam ayat ini adalah mujahadatun nafs, memerangi hawa nafsu, syahwat dan keinginan yang tidak baik. Kenapa? Karena ayat perintah perang belakangan baru diperintahkan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Yahya bin Mu'adz Ar-Razi kemudian mengatakan, "Jahid nafsa bi asyafir riyadah." Lawan hawa nafsumu dengan pedang-pedang riyadah, pedang-pedang latihan. Apa itu? Yang pertama adalah makan secukupnya saja. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa paling tidak melatih kita untuk mengurangi makan. Karena itu Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan, kalau sama volume makan orang yang puasa dengan orang yang tidak puasa, lalu apa beda puasanya dengan tidak? Apa manfaat dia berpuasa dari tidak? Maksudnya apa? Ketika orang tidak berpuasa, dalam satu hari dia makan 3 piring. 1 piring makan pagi, 1 piring makan siang, 1 piring makan malam. Namun ketika berpuasa, dia juga makan 3 piring. Karena waktu sahur dia makan sepiring, ketika buka dia makan sepiring, sehabis tarawih tengah malam dia juga makan sepiring. Berarti tidak ada beda dia dengan tidak berpuasa. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan puasa mendatangkan lapar, dan lapar itu sesuatu maqam yang disenangi oleh orang-orang soleh. Bahkan Nabi Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, tidak pernah keluarga Nabi Muhammad itu kenyang dengan makan roti 2 hari berturut-turut. Bahkan biasa saja terjadi ketika Rasulullah SAW di pagi hari mendapati tidak ada bahan untuk dimakan. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditawarkan makanan, bahkan emas, gunung pun akan jadi emas kalau Rasul mau. Tapi Rasul tidak mau. Apa yang dipilih Rasul? Biarlah aku kenyang sehari, lapar sehari. Ketika kenyang, aku bersyukur kepada Allah. Ketika lapar, aku akan ingat, akan tunduk, akan ciut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lapar itu adalah salah satu cara untuk kita menundukkan nafsu, melawan syahwat. Oleh karena itu, maka puasa hanya salah satu cara untuk berlapar-lapar. Masih banyak cara yang lain. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan, kurangi intensitas makan. Kalau biasa 3 kali, buat 2 kali. Kalau biasa sepiring, buat setengah piring. Dan begitulah seterusnya, dan begitulah seterusnya. Yang kedua, dengan mengurangi berbicara. Artinya berbicara hanya seperlunya. Kalau tidak perlu jangan bicara. Karena sifat dari cakap yang banyak
bicara yang berlebih adalah pada akhirnya yang keluar adalah semua yang mau dikeluarkan oleh mulut, baik itu isinya dusta, isinya fitnah, isinya ghibah, menyebar hoax, merendahkan orang, tidak peduli sama sekali. Karena itu jemaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, masa sekarang kasratus sukut wa luzumul buyut, tepatnya kita banyak-banyak diam dan banyak-banyak di rumah. Karena kalau keluar rumah, bukan corona yang kita takuti, tapi semakin besar peluang untuk berbuat maksiat, semakin banyak yang akan terdorong oleh syahwat. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara seperlunya. Kalaupun kita harus berbicara, berbicaralah dengan yang baik, ungkapkanlah kata-kata yang positif, dan kalaupun bisa, perbanyaklah dengan zikir, dengan baca Quran. Di luar itu, maka diamlah dan diamlah. Falyakul khairan aw liyasmut. Karena orang yang sejati, beriman sungguh-sungguh kepada Allah dan hari kemudian, akan berbicara yang baik saja. Kalau dia tidak bisa bicara yang baik, maka dia akan lebih memilih untuk diam. Kemudian yang ketiga, tidur secukupnya saja. Karena itu orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah tidak akan banyak tidur, apalagi di waktu malam. Karena malam mereka gunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat orang-orang lain pulas dalam tidurnya, orang yang seperti ini, dia bangun, dia menitiskan air mata, dia berzikir, dia beristighfar. Dipuji oleh Allah orang yang seperti ini. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur, dia banyak-banyak beristighfar. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya di antaranya adalah menundukkan nafsu dengan memilih amal-amal yang berat. Kalau amal yang ringan gampang, itu yang dimaukan oleh nafsu. Tapi amal yang berat, inilah yang akan dapat menundukkan nafsu. Karena itu Rasulullah SAW ketika sholat malam, bayangkan sampai bengkak kakinya. Karena lama, karena panjang. Begitu juga sahabat dan orang-orang soleh setelahnya, yang mereka lakukan apa? Memilih ibadah yang berat kalau ada. Karena itu dapat menundukkan hawa nafsu. Karena jika hawa nafsu itu kemudian diikuti, maunya tidak beribadah. Kalaupun beribadah, maunya cepat-cepat saja. Karena itu jangan pilih beribadah yang cepat-cepat. Seandainya kita bisa beribadah, lakukan ibadah yang berat, yang lama. Karena itu akan menundukkan hawa nafsu. Apakah itu salat kita, tarawih kita, baca Quran kita, sedekah kita, pilih yang berat. Yaitu ketika banyak yang kita sedekahkan, ketika yang kita sayang itu yang kita infakkan. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi ajruki ala qadri nasibik, kata Rasulullah kepada Aisyah, pahala yang akan kau dapatkan sesuai dengan tingkat kesulitannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'ala 'abdika